Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kemiskinan struktural di Indonesia dengan pendekatan kekuasaan. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Raihan Akbar, Irena Puspa, Vanessa, Nurul, dan saya sendiri, Novriaji Pamungkas. Nah, untuk yang pertama, ini akan dipaparkan terkait resume jurnal yang akan disampaikan oleh teman saya. Berikut resume jurnal yang kami gunakan. Yang pertama ada dimensi kekuasaan dan ekonomi, volume 9 nomor 1 April 2009 yang ditulis oleh Kristi Damayanti. Yang kedua ada respon petani atas kemiskinan struktural, kasus desa perkebunan dan desa hutan, volume 5 nomor 2 Juli 2011 yang ditulis oleh Heru Purwandari. Selanjutnya yang ketiga ada analisis kemiskinan struktural masyarakat petani, studi kasus di Dusun Ciarutan Ilir, Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, tahun 2012 yang ditulis oleh Mary Christina Nainggolan. Selanjutnya yang keempat ada melawan ketidakadilan untuk menghapus kemiskinan struktural, volume 5 nomor 19 Juni 2003 yang ditulis oleh Merpin Panjaitan. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro berbasis kelompok usaha bersama, sebuah strategi pengentasan kemiskinan struktural, volume 1 isu 1 tahun 2015 yang ditulis oleh Yuli Apriandi. Yang terakhir ada kemiskinan struktural dan pendapatan petani padi di Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, volume 7 nomor 2 September 2012 yang ditulis oleh Giantama Adi, Lilis Siti Badriah, dan Suprapto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya konsepsi teori. Yang pertama, teori mengenai pendekatan kekuasaan. Kekuasaan adalah penggunaan sejumlah sumber daya, meliputi aset dan kemampuan, untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain. Kekuasaan pada dasarnya adalah suatu relasi. Dalam analisis politik, terdapat 3 konsep dasar politik, yaitu nilai, kepentingan, dan kekuasaan. Semua aktivitas politik mengandung ketiga konsep tersebut. Pada praktik kekuasaan muncul dalam bentuk relasional atau kekuasaan langsung dan dalam bentuk kekuasaan tidak langsung atau kekuasaan struktural. Kekuasaan struktural adalah kemampuan membentuk dan menentukan struktur, misalnya struktur ekonomi pertanian. Termasuk di sini kekuasaan struktural dilakukan melalui berbagai regulasi yang mempengaruhi jalannya aktivitas ekonomi. Dalam praktek, kekuasaan struktural ini jauh lebih sering dilakukan penguasa, misalnya dengan menentukan agenda wacana dalam masyarakat, merancang regulasi pasar dan bagaimana aktor-aktor ekonomi harus bertindak, dan lain-lain, menurut Muhtar Mas'ud tahun 2003. Yang kedua, teori mengenai kemiskinan struktural. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia, seperti kebutuhan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang. Berbeda dengan konsep kemiskinan struktural yang diartikan sebagai kondisi kemiskinan yang timbul sebagai akibat struktur sosial yang rumit yang menyebabkan masyarakat termarginalisasi dan sulit memperoleh akses terhadap berbagai peluang. Menurut Selo Sumarjan, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan dan kemiskinan struktural dapat dikaji melalui unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat yang menurut Sukanto meliputi kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan kekuasaan dan wewenang. Dari sana dapat diperoleh gambaran bagaimana bagian-bagian dalam struktur tersebut menjadi penting untuk menggambarkan terjadinya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural akan ditunjukkan melalui unsur-unsur pokok tersebut, di mana ketika kemiskinan struktural terjadi pada masyarakat, terdapat perubahan kondisi yang terjadi disebabkan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kemiskinan struktural akan berbeda bentuk tergantung dari struktur sosial masyarakat dan juga tergantung pada pihak penguasa yang bermain dalam komunitas tersebut. Respon atas kemiskinan struktural diilhami oleh kondisi masyarakat di mana mereka dalam kondisi termarginalisasi dan dalam posisi struktur sosial yang timpang, sehingga mereka dalam kondisi miskin dan dimiskinkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Yang berikutnya adalah analisis kasus. Yang pertama, faktor penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun, karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Hal ini disebut dengan accidental poverty, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikutnya adalah kondisi kemiskinan Indonesia di masa pandemi. Pada 15 Juli 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021, sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Jika dilihat dari gambar 1, tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, yaitu pada September 2019. Dan jika dilihat dari gambar 2, berdasarkan jumlah orang miskin sejak September 2019 atau kondisi di mana kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia, jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120.000 orang. Selanjutnya, dampak kemiskinan struktural di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat prasejahtera di Indonesia kerap berjuang mempertahankan hidup dalam kondisi penuh keterbatasan. Keterbatasan yang seringkali dirasakan antara lain kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, tidak berdaya mengejar standar tolak ukur kualitas sumber daya manusia, tidak memiliki tingkat pendidikan yang cukup, serta kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang memadai diiringi dengan kualitas kesehatan yang kurang baik. Dampak dari kemiskinan struktural di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan individu dalam keluarga, seperti angka melek huruf, masalah gizi buruk, sampai rasio harapan hidup. Oleh karena itu, solusi kemiskinan struktural di Indonesia antara lain kebijakan makro yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia antara lain adalah yang pertama, merangsang pertumbuhan ekonomi daerah terutama pedesaan dengan bantuan Inpres dan Banpres. Yang kedua, penyebaran sarana sosial seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, keluarga berencana, perbaikan lingkungan yang termasuk pertumbuhan. Yang ketiga, memperluas jangkauan sarana keuangan dan mendirikan beberapa institusi kredit. Yang keempat, peningkatan sarana produksi pertanian, khususnya infrastruktur. Dan yang terakhir adalah pengembangan beberapa program pengembangan wilayah seperti pengembangan kawasan terpadu. Hubungan antara pendekatan kekuasaan dengan kemiskinan struktural di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kemiskinan struktural di Indonesia umumnya dipacu oleh adanya kapitalisme yang merasuki seluruh sektor yang berbeda bentuknya, tergantung dari struktur sosial masyarakat dan juga pihak penguasa yang berwenang di masing-masing daerah. Jenis pendekatan kekuasaan yang muncul di Indonesia dalam upaya memerangi kemiskinan struktural adalah kekuasaan bersama orang lain memengaruhi institusi. Hal ini dikarenakan terdapat respon atas kemiskinan struktural yang diilhami oleh kondisi masyarakat Indonesia di mana mereka dalam kondisi termarginalisasi dan dalam posisi struktur sosial yang timpang. Respon yang muncul sebagai akibat kondisi tersebut adalah penggalangan kekuatan yang dilakukan masyarakat melalui peran kelompok elit. Kelompok elit dapat diartikan sebagai golongan dalam masyarakat yang lebih dahulu mendapat kesadaran bahwa kemiskinan yang muncul tidak semata-mata faktor nasib, melainkan karena struktur sosial masyarakat yang tidak mendukung. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk perlawanan mandiri masyarakat dan dalam perjalanannya didukung oleh pihak lain yang memiliki kepedulian sesama. Nah, untuk kesimpulannya, kemiskinan struktural itu kemiskinan yang terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya, sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi yang memprihatinkan. Faktor-faktor buatan manusialah seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil atau distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, ini yang biasanya menyebabkan kemiskinan struktural.
Nah, kemiskinan struktural akan berbeda tergantung dari struktur sosial masyarakatnya dan juga tergantung pada pihak penguasa yang bermain dalam komunitas tersebut. Nah, jumlah penduduk miskin Indonesia pada masyarakat 2021 pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang. Ini menurun 0,01 juta yang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Kondisi ini masih tetap tinggi dibandingkan sebelum pandemi pada September 2019. Nah, dilansir dari Lembaga Insan Bumi Mandiri, dampak dari kemiskinan struktural di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan individu dalam keluarga seperti angka melek huruf, masalah gizi buruk, sampai rasio harapan hidup. Adapun solusi untuk menangani masalah kemiskinan struktural yaitu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah seperti pedesaan, terutama pedesaan karena berdasarkan data juga tingkat kemiskinan itu di desa lebih tinggi daripada di kota. Nah, dengan bantuan Inpres dan Banpres juga penyebaran sarana sosial seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, KB, perbaikan lingkungan, juga pengembangan beberapa program wilayah seperti pengembangan kawasan terpadu ini dirasa cukup baik untuk menjadi solusi. Nah, umumnya hubungan antara pendekatan kekuasaan dengan kemiskinan struktural Indonesia umumnya dipicu oleh adanya kapitalisme yang merasuki seluruh sektor, khususnya sumber daya alam seperti perkebunan dan kehutanan. Nah, penggalangan kekuatan dilakukan masyarakat melalui peran kelompok politik. Nah, kesadaran bahwa kemiskinan itu muncul tidak semata-mata faktor nasib, melainkan juga karena struktur sosial masyarakat yang tidak mendukung. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk perlawanan mandiri masyarakat dan dalam perjalanannya didukung oleh pihak lain yang memiliki kepedulian sesama. Baik, sekian dari kelompok 6 terkait kemiskinan struktural. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.